Berlatar di kota Kanpur, India, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah aksi penculikan terhadap seorang bocil SD oleh sekelompok preman. Diketahui wilayah ini merupakan teritorial kekuasaan dari sang tokoh gangster paling disegani bernama Parasuram. Ini babangusnya tak ingin jika reputasinya jatuh. Parasuram meminta para antek-anteknya agar menyelesaikan permasalahan ini secepatnya. पता करो कौन है ये लोग भैया जी Dan mari saya perkenalkan Anda pada seorang bawahan bernama Peda. Sempat dianggap sepele dan tidak dilibatkan karena masih baru bergabung. Ternyata Peda memiliki ambisi yang sangat kuat untuk mencuri perhatian para suram. Bersama keempat orang rekannya, ia diam-diam menuju ke sebuah lokasi yang dijadikan para preman tadi untuk menyembunyikan korbannya dan... किसी की मुस्कुराए तो ले उठा तेरे दिल में प्यार. Setelah Peda berhasil menyelamatkan si bocil dan menyerahkan lagi kepada orang tuanya, para suram langsung memberikan apresiasi terhadap usaha yang Peda lakukan sekaligus menjadikan dia sebagai tangan kanan dalam mengelola bisnisnya. आज वहीं से ठेकेदारी का धन अभी था संभालेगा Perlu diketahui juga bahwa salah satu bisnis yang dijalankan adalah pengedaran bako marijuana, di mana Bablu alias korlap dari bisnis ini menjadikan para bocil setempat sebagai kurir dengan imbalan Rp100 per paket yang terjual. Mengetahui sang adik yang bernama Satak berada di antara para bocil tersebut, Peda lantas membawa adiknya pulang dan mengantarkan dia agar fokus belajar. Lagi pula, Satak adalah siswa berprestasi yang bercita-cita menjadi orang berguna di masa depan. Berbeda dengan Satak, teman perempuannya yang bernama Canda justru tergiur dengan imbalannya dan kemudian memilih untuk menuruti keinginan Bablu. Namun ketika polisi berhasil menemukan paketnya di dalam tas sekolah Canda, Satak dengan jujur menyebutkan bahwa Bablu adalah biang keroknya sehingga... Dengan kondisi Satak saat ini, Peda berusaha tegar demi menjaga agar mental sang adik tidak terganggu. Namun terlepas dari sisi baiknya tersebut, Peda adalah sosok pemberani dan brutal. Apalagi sudah menyangkut keluarga. Sehingga ia langsung menargetkan bos dari si Bablu itu sendiri dan menghabisinya pada malam itu juga. Dengan modal keberaniannya itulah, tak butuh waktu lama bagi Peda untuk menjadi tersohor di dunia pergangsteran India. Bahkan sekelas para pejabat korup sekalipun turut menggunakan jasanya. Meski tentu saja tidak luput dari pihak-pihak yang iri dan juga dengki, seperti beberapa dari gangster lain yang nampak sengaja ingin mengusik kehidupannya. Inilah Satak sekarang. Demi menciptakan masa depan yang layak untuk sang adik, Peda menginvestasikan penghasilannya untuk digunakan Satak membuka sebuah lapak usaha warung sebelak. Mengetahui hal itu, para suram yang kini sudah sangat dekat dengan Peda pun menyempatkan untuk datang langsung. Bahkan, ia ikut menanamkan modal pada perusahaannya tersebut. सतर्क से कहो पैसा इन्वेस्ट करे Keesokan paginya, tepat ketika Satak hendak akan mengambil tas uang yang Parasuram berikan semalam, ada sebuah fakta mengejutkan di mana Canda yang kini sudah menjadi istri Satak pun pergi dari rumah membawa serta semua uang tersebut, sehingga Parasuram menuntut Peda bertanggung jawab atas hal itu. Namun begitu Canda memutuskan untuk membawa uangnya kembali, Parasuram justru tidak mau memaafkan Canda, bahkan meminta agar Peda menghabisinya saat itu juga. खत्म करो लौंडिया को Sebagai orang kepercayaan para suram sekaligus ujung tombak kelompoknya, Peda terjebak pada dilema moral yang sangat besar. Namun di sini Peda mengambil sikap tegas bahwa etika gangster bukanlah segalanya, di mana ia justru lebih membela Satak dan menyatakan perang melawan kelompok gangster tempat namanya dibesarkan tersebut. Tak hanya itu, si pejabat korup yang selama ini berada di balik aktivitas kelompok para suram pun dihabisi Peda pada 6 bulan setelahnya dengan atas nama geng sendiri yang hanya beranggotakan 5 orang saja.
tahun kemudian, kisah akan berfokus pada Satreskrim India di bawah komando seorang kanit bernama Abbas. Ini orangnya diketahui mereka sedang menuju sebuah rumah kosong yang diduga akan dijadikan pertemuan rahasia antara Peda dengan gengnya dengan bantuan seorang senior bernama Pikram yang dikenal tegas dan juga pemberani. Peda yang diketahui sudah lama bersembunyi pun dijadikan target utama pada operasi kali ini. Dan ya, aksi baku tembak pun tidak terelakkan saat para target berusaha melakukan perlawanan. Hanya tersisa satu orang saja yang kemudian Pikram memaksanya untuk memberitahu keberadaan Peda sekarang. Alih-alih menjawab, orang ini malah ngelantur dan ngomong ngacapruk kemana karep sehingga एक हाथी और एक चींटी। selain Peda yang ternyata tidak datang, semua target berhasil dilumpuhkan tanpa terkecuali dengan fakta bahwa pria yang tewas pertama kali terbukti sedang tidak membawa senjata. Pikram yang tak ingin dituduh melakukan operasi di luar prosedur pun langsung membuat skenario olah TKP dadakan seolah-olah serangan ini bermula dari aksi perlawanan pria tersebut. वो हमारे हाथों मारा गया सेल्फ डिफेंस में। Sedikit tentang Pikram, dia menikah dengan seorang pengacara bernama Sruti, di mana kedekatan mereka bermula sejak dikenalkan oleh Abbas, sehingga wajar saja jika Abbas beserta keluarga sering berkunjung dan turut bahagia atas pernikahan sahabatnya ini. Meski di sisi lain, Abbas sendiri sedang mempunyai masalah terkait kesehatan putranya yang harus segera mendapat perawatan serius. Sementara Abbas pergi ke rumah sakit, Pikram menemui atasannya bernama Suhendar yang sudah menunggunya di kantor mengenai kemungkinan bahwa Peda sedang menghadiri upacara pemakaman anak buahnya. Untuk kemudian Pikram ditemani polisi magang yang bernama Divak pun langsung menuju lokasi dimaksud. Namun sayang, mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Peda di sana. सॉरी बोलने आए हो? नहीं, Keesokan harinya, Pikram dan Abbas dipanggil menghadap jenderal polisi. Diketahui perburuan terhadap Peda sudah bergulir selama 6 bulan terakhir, di mana puluhan anggota gangster tewas dalam setiap aksi penggerebekan yang dilakukan. Namun Peda masih tak kunjung ditemukan, hingga sang jenderal pun meminta keduanya bertanggung jawab atas nyawa para korban tersebut. इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है हमारे ऊपर एक्शन लीजिए प्लीज Tak lama, Suhendar menyampaikan informasi bahwa saat ini Peda sedang berada di suatu tempat. Tak ingin kehilangan momentum, Pikram langsung melakukan briefing terkait skema penangkapan dan segala sesuatu yang diperlukan. Tanpa sadar, rupanya Peda tengah berjalan menuju kantor polisi untuk menyerahkan diri. Terlepas dari apa yang menjadi motivasi dan rencana di balik keputusan ini, Peda sama sekali tidak buka suara pada ketiga orang petugas yang sempat menginterogasinya. Namun ia baru mau diajak bicara setelah Pikram turun tangan karena Peda menganggap jika Pikram memiliki kesamaan karakter dengan dirinya. एक कहानी सुनाएं सर। Intinya, tujuan kedatangan Peda selain menyerahkan diri adalah menceritakan semua kejahatan selama ini, termasuk pembunuhan terhadap bos si Bablu yang menjadi otak penganiayaan terhadap Satap. Karena menurut versi Peda sendiri, semua yang Peda lakukan berawal dari latar belakang situasi dilema moral. सवाल तो धर्म संकट के बारे में है। धर्म संकट। अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर। Mendengar penjelasan Peda barusan, Pikram setidaknya memiliki gambaran tentang siapa Peda dan siapa pula targetnya. Meski di mata hukum, Peda tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Baru saja akan menetapkan Peda sebagai tersangka, tiba-tiba ada tamu tadi undang yang memaksanya ingin menemui Pikram. Dan tebak, siapakah gerangan orang yang datang? कोई मिलने आया आपसे सर। Ya, dia tiada lain dan tiada bukan adalah Sruti alias istri Pikram sendiri. Bersama pengacara seniornya, Sruti datang untuk menyerahkan berkas jaminan pembebasan Peda yang ternyata saat ini sedang berstatus sebagai kliennya. Sementara Pikram yang belum memiliki alat bukti pun hanya bisa diam saat Peda kembali dibebaskan. यही तो आपको पता लगाना है सर।
Sejak saat itulah keharmonisan keluarga Vikram sering terganggu dengan perdebatan masalah pekerjaan, apalagi Shruti memilih untuk tetap menjadi pengacara Veda karena kecewa Vikram yang hilang pun memarahi Shruti saat dia sedang memasak sampai-sampai tangannya terkena cipratan minyak penggorengan hingga terluka, di mana lukanya tersebut mengingatkan Vikram akan sosok pria tak bersenjata pada operasi penggerebekan waktu lalu. शतक Sadar jika si pria adalah Satak, Vikram lantas menghubungi Abbas yang sedang menuju lokasi terkait bocornya informasi sebuah transaksi narkoboy. Namun saat kontak dengan Abbas tiba-tiba terputus, timbul firasat buruk di dalam pikiran Vikram. Bagaimana tidak, orang yang membocorkan informasi ini adalah Chanda alias istri dari Satak sendiri. Sehingga Vikram yakin jika ini hanyalah jebakan Veda untuk membalas kematian adiknya, karena Veda tahu jika Abbas adalah kepala unit dalam operasi tersebut. Dan benar saja, beberapa petugas ditemukan sudah tergeletak tak bernyawa. Begitu pula dengan Abbas yang masih dalam posisi terduduk dengan luka tembak di bagian kelapa. Vikram merasakan betul guncangan mental yang dialami oleh istrinya Abbas saat mendengar informasi kematian suaminya itu. Terlepas dari seberapa besar keyakinan Vikram bahwa pelaku semua ini adalah Veda, namun karena terbukti bahwa peluru di tubuh Abbas berasal dari pistol milik Chanda yang juga ditemukan tewas di lokasi, Pak Jenderal yang menganggap Vikram CS tak becus dalam menangani kasus ini pun memutuskan untuk mengambil alih penanganannya pada saat itu juga. सीबीसीआईडी केस हैंडल कर रही वो देखिए Sekilas terlihat ekspresi kekecewaan Vikram CS yang kini wewenang mereka malah dibatasi, tak ingin membiarkan kematian Abbas menjadi sia-sia. Suhendar mengajak anak buahnya untuk mencari keberadaan Veda secara diam-diam, yang demi memuluskan rencana tersebut, Vikram sengaja menyadap ponsel Shruti yang hendak akan pergi menemui Veda untuk menandatangani sebuah dokumen. हम करवा लेंगे सर। Dan disinilah Veda sekarang, di mana rupanya Shruti telah meminta seseorang untuk menyerahkan dokumennya tanpa harus bertemu dengan Veda secara langsung. Namun karena Vikram CS diam-diam membuntuti orang tersebut, Veda mau tidak mau harus segera pergi dari sana, dan hal itu bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Saat sedang turun hujan deras, berlokasi di sebuah terminal peti kemas, akhirnya keberadaan Veda pun berhasil ditemukan Vikram, yang ketika emosinya kian bergejolak karena merasa telah dipermainkan. Veda justru meminta Vikram agar terus menyerangnya tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Dan dia, kedatangan puluhan warga terminal memaksa Vikram untuk mengeksekusi Veda di tempat lain, yang mana setelah menemukan sebuah tempat sepi di dalam hutan dan sesaat sebelum eksekusi dilakukan, lagi dan lagi Vikram diminta untuk mendengarkan kisah 3 tahun lalu, di mana Vikram pun sempat lengah saat menyadari jika dia telah membunuh Satak yang ternyata tidak bersalah, sampai akhirnya हमने रिमो का साथ दिया pada posisi Vikram yang sudah tak berdaya inilah, Veda juga menjelaskan satu hal penting, bahwasannya bukan dia yang membunuh Abbas. Maka dari itu, Veda menegaskan bahwa kesalahan Vikram di sini adalah terlalu meniru gaya kepolisian negeri dongeng yang suka buru-buru mengumumkan putusan sebelum melakukan penyelidikan. Nah, loh. तफ्तीश के फैसला मत कीजिएगा सर Sesaat setelah kembali ke rumah, Shruti yang masih patuh pada kodrat sebagai istri pun langsung merawat kepala Vikram yang berlumuran darah. Meski kita tahu kalau cara berpikir keduanya seringkali berseberangan, tapi di sisi lain, Veda menganggap jika Vikram adalah orang yang tepat untuk membongkar teka-teki yang Veda sendiri belum bisa mendapatkan jawabannya sampai sekarang. एक तो पूरे प्रदेश में आपको की पत्नी ही मिली वकील बनाने के खातिर। Di kantor, Vikram kembali menyelidiki alasan kenapa Satak bisa berada di lokasi target operasi waktu itu, padahal dia bersama istrinya, yang berdasarkan adanya bukti foto bahwa Chanda sempat mengalami kekerasan. Ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kehadiran Satak di sana hanya meminta bantuan anggota geng untuk menemukan keberadaan Chanda. यानी कि चंदा को बांध के रखा था बांधने का मतलब किसी ने उसे किडनैप करके वहां रखा था सर
Untuk mencari tahu siapa yang telah memobilisasi isu sehingga terjadi operasi berujung maut tersebut, Vikram teringat kisah peda terkait seorang anak gangster Bombay yang sempat mengincar uang pemberian Pasuram, di mana orang tersebut berhasil ditemukan di sebuah bengkel kereta api, namun belum juga mendapat keterangan. Tiba-tiba Dipak menembak si target saat Vikram hampir saja tewas oleh serangannya. Pada titik ini, Vikram merasa kebingungan dan ia yakin bahwa pedalah orang yang sangat mungkin untuk membantunya. Beruntung kini hubungan Vikram dengan sang istri sudah harmonis lagi, sehingga tak sulit baginya untuk mendapatkan informasi mengenai tempat di mana peda bisa ditemui. वेदा ने हमसे कहा कि अगर तुम अटक जाओ तो तुम्हें याद दिलाना है Why kulcha nih hari? Meski tidak sempat bertemu langsung, namun hidangan seblak warisan Satak cukup membuat Vikram merasa tenang saat berbicara dengan peda via telepon. Diketahui bahwa ternyata Vikram telah menemukan sebuah kunci dari saku celana si Antek tadi, di mana kunci tersebut membawanya ke salah satu kamar penginapan yang tiada lain dan tiada bukan adalah milik si Bablu. Dengan fakta bahwa si Bablu inilah yang membocorkan pertemuan Satak dengan geng kepada polisi waktu itu, dan keterangan itu datang dari Vikram sebagai petugas, peda langsung mencari keberadaan si Bablu di sebuah gudang tua dan menghabisi semua Antek geng Bombay yang selama ini melindunginya. Selesai dengan mereka, tak sulit bagi peda untuk menemukan babenguk si Bablu. Tak peduli dengan Vikram yang sudah menodongkan pistol dari arah belakang, Veda yang merasa tak habis pikir dengan pengkhianatan si Bablu ini pun langsung menghabisinya di depan mata Vikram sendiri. Meski Vikram sangat tidak suka dengan cara Veda yang seperti ini, tapi dia sendiri tidak bisa berbuat banyak. Bukan tanpa alasan, sebuah konspirasi di balik pembunuhan terhadap Abbas justru terdapat pada kisah yang baru akan Veda uraikan berikut ini. मतलब ये कि अब्बास काहे मारा गया इसका जवाब हमारी आखिरी कहानी में है सर। सबर और ध्यान दोनों से सुनिएगा। Faktanya, Veda sudah mengetahui semua lebih dahulu termasuk keterlibatan Abbas yang dibayar Bablu untuk menghabisi dirinya. Tapi di sini Veda ingin agar Vikram tahu bahwa Abbas terpaksa melakukan itu untuk pengobatan anaknya. Namun ketegasan Vikram di sini membuat Abbas merahasiakan semua itu darinya. विक्रम सर अब्बास का बेटा बीमार था ना। Dan yang paling membuat Vikram tercengang adalah otak sekaligus pelaku di balik pembunuhan Abbas justru berasal dari lingkungannya sendiri, yakni Pak Suhendar bersama anggota yang lainnya juga mendapat suap dari si Bablu. Suhendar berusaha memanipulasi TKP seolah Abbas tewas di tangan Canda. Tanpa sadar, mereka telah menaruh pistol di tangan kanan Canda, padahal sejatinya Canda adalah perempuan yang kidal sejak lahir. अब्बास आपकी पहली है। Begitu si koplok Suhendar CS datang mempertanyakan kenapa Veda dilepas lagi, Vikram yang merasa telah dihianati pun langsung menodong Suhendar, di mana hal itu memancing reaksi dari para anggota lainnya. Tapi beruntung Veda kembali untuk membantu Vikram dan baku tembak jarak dekat pun tak terhindarkan lagi. कोई डाउट नहीं है सर। Alhasil, semua polisi korup tewas dalam pertempuran barusan, termasuk si Suhendar yang notabene kepala tim Vikram sendiri, sedangkan yang tersisa hanyalah Vikram dan Veda saja. Namun mereka kembali dihadapkan pada sebuah pilihan, dan akhirnya mereka pun sepakat untuk memberantas segala bentuk ketidakadilan menurut cara dan latar belakang masing-masing. Tamat ending yang sangat mempadakkan. Keserakahan merupakan tentang sikap mental manusia yang tidak pernah merasa cukup. Bahkan ketika tangannya sudah penuh sekalipun, dia akan menghalalkan segala cara demi meraih ilusi duniawinya tanpa berpikir bahwa setiap manusia lahir tidak membawa apa-apa. Bahkan ketika datang kematian pun tidak akan membawa apa-apa selain amal kebaikannya. Adios.